Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat Sabat. Masih bersama dengan saya Pendeta Daniel Siswanto, dan kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita. Kita telah tiba di pelajaran yang keempat di triwulan yang keempat di tahun 2022 dengan judul Harapan Perjanjian Lama. Sebelum kita mempelajari pelajaran ini lebih lanjut, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, sementara kami akan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat ini, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan kami hati untuk mengerti, memahami, dan hikmat surga menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat inti terdapat di dalam Ibrani 11 ayat 17 dan 19. Karena iman Abraham, tak kala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerima kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada zaman Yesus orang Saduki tidak percaya akan kebangkitan. Matius 22 ayat 23. Yesus menegur mereka, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Matius 22 ayat 29. Jika Tuhan memiliki kuasa untuk menciptakan, bukankah Dia juga memiliki kuasa untuk menghidupkan kita kembali? Selain itu, apa yang dikatakan Perjanjian Lama, kitab suci tentang kebangkitan? Mari kita pelajari lebih dalam akan pelajaran ini. Di pelajaran hari Minggu dengan judul Aku akan melihat Tuhan. Apa yang Alkitab katakan tentang Ayub? Ayub 1 ayat 1, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tuhan mengizinkan iblis untuk menindas Ayub dengan beberapa cara yang menyakitkan. Yang pertama, secara fisik tubuhnya dirusak oleh penyakit yang menyakitkan. Ayub 2 ayat 1 sampai dengan 8. Secara materi, ia kehilangan sebagian besar ternak dan harta bendanya. Ayub 1 ayat 13 sampai dengan 17. Di dalam rumah tangganya, ia kehilangan hamba-hambanya dan bahkan anak-anaknya sendiri. Ayub 1 ayat 16 dan ayat 18. Secara emosional, dia dikelilingi oleh teman-teman yang menuduhnya sebagai orang berdosa yang tidak mau bertobat, yang pantas menerima apa yang dihadapi. Ayub 4 ayat 1 sampai dengan Ayub 5 ayat 27. Ayub 8 ayat 1 sampai dengan 22. Ayub 11 ayat 1 sampai dengan 20. Bahkan istrinya sendiri berkata, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Ayub 2 ayat yang ke-9. Ayub benar-benar sangat menderita dan hidup kelihatan tidak adil. Ayub tidak menyadari bahwa dia telah menjadi pusat dari pergumulan kosmik yang mendalam antara Tuhan dan iblis. Disiksa oleh perjuangan itu, Ayub bahkan menyesali kelahirannya dan berharap dia tidak pernah dilahirkan. Ayub 3 ayat 1 sampai dengan ayat 26. Di tengah semua yang dialaminya, Ayub mengekspresikan imannya yang diungkapkan dalam Ayub 19 ayat 25 sampai dengan 27. Ketika membayangkan bahwa hidupnya akan segera berakhir, dia tetap yakin bahwa kematian tidak akan memiliki kata akhir. Dengan keyakinan yang kuat, dia menyatakan bahwa meskipun dia akan mati, penebusnya suatu hari akan berdiri dan dia, Ayub sendiri, akan melihat Tuhan dalam tubuhnya sendiri. Ini adalah sebuah gambaran yang tidak salah lagi tentang kebangkitan. Di tengah keterpurukannya, Ayub masih dapat mengantisipasi hari ketika dia akan bangkit dari kematian dan melihat penebusnya. Di Perjanjian Baru, Marta pun memiliki keyakinan yang sama. Yohanes 11 ayat 24, kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit
pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ayub dan Marta harus mengklaim janji itu dengan iman. Meskipun Marta telah melihat bukti kebangkitan Lazarus, sementara Ayub belum pernah melihatnya. Pengakuan iman Ayub adalah sesuatu yang menakjubkan dan diungkapkan dengan jelas. Ini adalah salah satu ekspresi harapan yang paling indah dalam kebangkitan tubuh. Ini adalah sebuah pengakuan iman yang tertua yang dicatat dalam Alkitab. Kita perlu belajar untuk mempercayai Tuhan, bahkan di tengah ketidakadilan hidup di dunia yang fana ini. Aku akan melihat Tuhan. Di pelajaran hari Senin dengan judul Dari Kekuatan Kubur. Mazmur pasal 49 menyajikan gambaran yang kontras antara nasib umum manusia dan upah orang benar. Pemazmur membandingkan kepercayaan palsu dari orang-orang bodoh dan bagaimana kepercayaan orang bijak. Mereka percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Mazmur 49 ayat 7. Yang menganggap ladang-ladang adalah milik mereka. Mazmur 49 ayat 12. Dan yang hidup hanya untuk memberkati diri mereka sendiri. Mazmur 49 ayat 19. Mereka bertindak seolah-olah rumah dan kemuliaan mereka akan bertahan selamanya. Mazmur 49 ayat 12 dan ayat 18. Apa yang dilupakan oleh orang-orang bodoh? Mari kita lihat beberapa fakta berikut ini. Yang pertama, mereka lupa bahwa kehormatan mereka akan lenyap dan bahwa mereka akan binasa seperti halnya binatang. Mazmur 49 ayat 13. Yang kedua, seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati. Perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Mazmur 49 ayat 15. Dan yang ketiga, Ayub sendiri mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Ayub 1 ayat 21. Perbedaan radikal apakah yang ada antara orang bijak dan orang bodoh menurut pemazmur? Orang bodoh berusaha menemukan kepastian dalam kepemilikan dan pencapaian sendiri yang sementara. Orang bijak melihat di balik kisah manusia dan penjara kubur ada pahala mulia yang telah disediakan Allah untuknya. 1 Petrus 1 ayat 4. Pemazmur dapat berkata dengan yakin, tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab ia akan menarik aku. Mazmur 49 ayat 16. Hal ini tidak berarti bahwa orang benar yang mati langsung ke surga. Pemazmur hanya mengatakan bahwa dia tidak akan tinggal selamanya di dalam kubur. Pada akhirnya, mereka yang mengasihi dan menaati Tuhan akan memiliki nasib yang berbeda dengan mereka yang hidup hanya untuk mengejar kesenangan dunia. Orang bijak akan menerima hadiah yang jauh lebih mulia dan abadi daripada apa yang bisa dikumpulkan orang bodoh untuk dirinya sendiri selama hidup yang singkat ini. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 4, firman Tuhan berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Di pelajaran hari Selasa dengan judul Dari Samudera Raya Bumi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur pasal 71, pemazmur mencari keamanan dan harapan dari Tuhan, sementara ia dikelilingi oleh musuh dan penuduh palsu yang mengatakan bahwa Tuhan telah meninggalkannya. Mazmur 71 ayat 10 dan ayat 11. Di tengah pergumulannya, pemazmur menemukan penghiburan dan kepastian dalam mengingat bagaimana Tuhan
telah memeliharanya di masa lalu. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara pemazmur mengekspresikan pemeliharaan Tuhan kepadanya? Yang pertama, ia menyadari bahwa Tuhan telah menopangnya sejak lahir dan bahkan mengeluarkannya dari rahim ibunya. Mazmur 71 ayat yang ke-6. Yang kedua, ia mengakui bahwa Tuhan telah mengajarinya sejak masa mudanya. Mazmur 71 ayat 17. Yang ketiga, ia memohon agar Tuhan menjadi tempat perlindungannya dan ia mau terus dalam lindungan Tuhan. Mazmur 71 ayat 3. Yang keempat, ia menaruh harapan kekal pada Tuhan. Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka, Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudera raya bumi Engkau akan menaikkan aku kembali. Mazmur 71 ayat yang ke-20. Ungkapan dari samudera raya bumi dapat dipahami secara harafiah sebagai kiasan tentang kebangkitan fisik pemazmur di masa depan. Mengapa pemazmur menyatakan keyakinan tersebut? Karena ia sedang dirudung kondisi depresi berat yang seolah-olah bumi menelannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya yang penting untuk dipahami adalah bahwa apapun situasi kita, Tuhan ada di sana. Dia peduli, dan pada akhirnya harapan kita tidak ditemukan di kehidupan ini, tetapi di kehidupan yang akan datang, kehidupan kekal yang kita miliki di dalam Yesus setelah kita dibangkitkan pada kedatangannya yang kedua kali nanti. Di pelajaran hari Rabu dengan judul Mati akan Hidup. Yesaya 26 ayat 19 mengatakan, "Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur dan di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai. Sebab embun Tuhan ialah embun terang dan bumi akan melahirkan arwah kembali." Ayat ini berbicara tentang harapan yang mulia dan masa depan yang cerah yang dilukiskan bagi mereka yang tinggal bersama Tuhan. Terlepas dari keberdosaan manusia kita, bagaimanapun kasih karunia Allah yang menyelamatkan tersedia bagi semua manusia dan menjadi efektif bahkan bagi orang-orang bukan Yahudi yang memeluk perjanjiannya dan memelihara hari Sabat. Yesaya pasal 56. Yesaya pasal 26 mengontraskan perbedaan nasib orang jahat dan orang benar sebagai berikut. Orang jahat akan mati tanpa pernah dihidupkan kembali, setidaknya setelah kematian kedua. Wahyu 21 ayat 8. Mereka akan dimusnahkan sepenuhnya dan semua ingatan mereka akan binasa untuk selama-lamanya. Yesaya 26 ayat 14. Bagian ini menggarisbawahi ajaran bahwa tidak ada jiwa atau roh yang masih hidup, yang tetap hidup setelah kematian. Berbicara tentang kehancuran akhir orang fasik yang akan datang kemudian, Tuhan menyatakan di tempat lain bahwa orang jahat akan dibakar habis hingga tidak ada akar atau cabangnya. Tertulis di dalam Maleakhi 4 ayat yang ke-1. Bagaimana dengan penggambaran atau perbedaan yang kontras berdasarkan Yesaya 26 tentang orang benar? Orang benar yang mati akan dibangkitkan dari kematian untuk menerima upah mereka. Tuhan Allah akan menyediakan maut untuk seterusnya dan menghapuskan air mata daripada segala muka. Yesaya 25 ayat 8. Dalam Yesaya 26 ayat 19 kita menemukan kata-kata berikut. Orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai. Sebab embun Tuhan ialah embun terang dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Semua orang benar yang telah dibangkitkan akan mengambil bagian dalam pesta sukacita yang akan Tuhan persiapkan bagi semua orang. Yesaya 25 ayat 6. Kebangkitan terakhir akan menyatukan semua orang benar dari segala zaman, termasuk orang-orang terkasih Anda
yang sudah mati di dalam Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita tidak memiliki harapan dan jaminan apapun dalam hidup kita, maka kematian kita adalah akhir dari segalanya bagi kita. Namun tidak demikian dengan orang beriman. Mereka memiliki harapan dan jaminan hidup kekal. Di pelajaran hari Kamis dengan judul yang telah tidur di dalam debu tanah. Harapan kebangkitan berakar kuat di dalam perjanjian lama. Dimulai dengan Ayub dan puncaknya dengan Daniel. Kitab Daniel pasal terakhir menunjuk pada hari kebangkitan yang akan terjadi kepada orang benar maupun orang jahat. Daniel 12 ayat 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapatkan hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Banyak yang melihat ayat ini berbicara tentang kebangkitan khusus dari orang-orang tertentu, baik yang setia maupun yang tidak setia pada kedatangan Kristus kembali. Benar bahwa saat kedatangan Yesus yang kedua, ada orang-orang jahat tertentu yang dibangkitkan untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Mereka adalah orang-orang yang mengejek dan mencemoohkan derita kematian Kristus dan menentang paling keras kebenarannya dan umatnya. Mereka dibangkitkan untuk memandang Dia dalam kemuliaannya dan memandang penghormatan yang diberikan kepada mereka yang setia dan menurut. Wahyu 1 ayat 7. Firman Tuhan berkata, lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia. Juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Sementara orang jahat yang lain akan dibangkitkan di akhir milenium untuk menerima kebinasaan kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan meyakinkan Daniel bahwa dia akan dibangkitkan ke kehidupan baru di akhir zaman. Daniel 12 ayat 13. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Hamba Tuhan Ellen G. White dalam SDA Bible Commentary Jilid 4 halaman 1143 mengatakan, pemberi kehidupan akan memanggil miliknya yang telah dibeli dalam kebangkitan pertama. Dan sampai saat kemenangan itu, ketika sangkakala terakhir akan dibunyikan dan pasukan besar akan maju menuju kemenangan abadi, setiap orang suci yang tertidur akan disimpan dalam keselamatan dan akan dijaga sebagai permata yang berharga yang dikenal oleh Tuhan dengan nama mereka, dengan kuasa juru selamat yang berdiam di dalam mereka saat hidup, dan karena mereka mengambil bagian dalam sifat ilahi, mereka dibangkitkan dari kematian. Pertanyaan renungan bagi kita adalah, apakah harapan akan kedatangan Yesus yang kedua kali dan adanya kebangkitan orang benar di akhir zaman akan meningkatkan kualitas hubungan saya, baik di lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal saya, dan di lingkungan kerja saya? Biarlah itu menjadi pertanyaan renungan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, kita perlu belajar untuk mempercayai Tuhan, bahkan di tengah ketidakadilan hidup di dunia yang fana ini. Aku akan melihat Tuhan. Itulah gambaran dari kitab Ayub. Yang kedua, pada akhirnya mereka yang mengasihi dan menaati Tuhan akan memiliki nasib yang berbeda dengan mereka yang hidup hanya untuk mengejar kesenangan dunia. Yang ketiga, harapan kita tidak ditemukan di kehidupan ini, tetapi di kehidupan yang akan datang. Kehidupan kekal di dalam Yesus setelah kita dibangkitkan pada kedatangannya yang kedua kali nanti. Yang keempat, orang beriman akan selalu memiliki harapan dan jaminan hidup kekal dalam Yesus. Dan yang kelima, setiap orang suci yang tertidur
akan disimpan dalam keselamatan dan akan dijaga sampai permata yang berharga yang dikenal oleh Tuhan dengan nama mereka itu dipanggil. Inilah pelajaran sekolah Sabat yang bisa saya bagikan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi kami, memberikan kepada kami pengertian, sehingga kami dimampukan untuk mempelajari pelajaran ini dengan sungguh-sungguh, mempraktekannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada, sehingga pelajaran sekolah Sabat ini akan semakin memberikan kami keteguhan iman, percaya kami, teristimewa di dalam pengharapan akan kebangkitan yang kedua kali. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah pelanggaran dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat Sabat, selamat belajar, Tuhan memberkati kita.